Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Amma ba'du, selamat pagi. Salam sehat kembali anak-anakku kelas 9. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dengan Pak Mutakin pada mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal di dalam kalian nanti belajar untuk menghadapi penilaian tengah semester yang akan berlangsung minggu depan. Nah, namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada PTS kali ini Pak Mutakin akan memberikan soal kepada kalian, yaitu tentang bab 7 beriman kepada kodok dan kodar, bab 8 damaikan negeri dengan toleransi, dan yang bab 9 menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, yang pertama, beriman kepada kodok dan kodar merupakan rukun iman yang keberapa? Kalau kita mengulang kembali tentang rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, keputusan Allah atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya sejak zaman ajali adalah pengertian dari keputusan tepan zaman azali, berarti pengertian dari qada ya. Sedangkan pengertian qadar itu adalah keputusan atau ketetapan Allah yang telah terjadi, itu namanya qadar. Nomor 4, sedangkan sesuatu aturan atau ketetapan Allah yang berlaku pada semua makhluknya, baik yang belum maupun telah terjadi, itu adalah rangkaiannya disebut takdir. Kemudian yang kelima, orang yang beriman kepada kodok dan kodar berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya adalah apa? Kalau orang yang yakin dengan kodok dan kodar, maka semua kelebihannya, kepandaiannya, kecantikannya, ketampanannya, kekayaannya, ya, itu semuanya adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 6, fungsi beriman kepada kodok dan kodar adalah ada banyak fungsi atau hikmah orang iman kepada kodok dan kodar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjadikan giat beribadah dan berdoa. Yang ketiga, mendidik manusia untuk selalu berusaha atau ikhtiar. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis, menjadi manusia yang tidak sombong, orang yang menjadi manusia yang sabar dan tawakal. Nomor 7, kodok dan kodarnya Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia adalah pengertian dari kodok kodar. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak dirubah. Yang tidak dapat dirubah ini namanya adalah takdir mubrom ya, jadi sesuatu yang sudah pasti. Contohnya apa yang sudah pasti itu? Jenis kelamin, kelahiran, kehidupan, jodoh, mati seseorang, itu adalah termasuk dari takdir mubrom. Nah, ini juga nasib manusia, kelahiran berarti bentuk dari takdir mubrom. Ditentukan oleh Allah sejak kapan itu? Sejak manusia di dalam kandungan, ketika usianya sudah 40 hari kali 3, berarti 120 hari. Itu sudah
ditentukan oleh Allah nasibnya nanti bagaimana, jodohnya siapa, lahirnya tanggal berapa, matinya tanggal berapa. Nah, nomor 10, jika seseorang itu beriman kepada qadar, maka seharusnya kalau ia yakin dengan takdir, maka ia tetap berusaha semaksimal mungkin, kemudian berdoa dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajibnya adalah berusaha dan berdoa. Kemudian kita masuk bab tasamu. Arti tasamu itu adalah, secara gampangnya tasamu itu adalah toleransi. Ya, yaitu saling menghargai, saling menghormati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda dengan satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut menjadi kekuatan apabila Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan orang kulit hitam, kulit putih, menciptakan bangsa-bangsa yang lain. Itu akan menjadi kekuatan apabila kita bersatu. Ya, yang kita perbesar adalah kesamaannya, bukan perbedaannya. Semua orang pasti punya pendapat berbeda, punya pikiran yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Tapi kalau yang kita cari perbedaan, maka tidak akan bersatu. Jadi yang kita cari adalah titik temunya, yaitu persamaannya. Berikut ini yang merupakan wujud sikap toleransi adalah, toleransi dalam agama Islam diperbolehkan kecuali hal-hal yang terkait dengan ibadah. Kalau masalah akidah, maka tidak ada toleransi. Bagiku agamamu, bagimu agamamu. Kalau tentang gotong royong, membangun jembatan, tentang muamalah berdagang boleh, ya. Kemudian nomor 14, toleransi kepada non-muslim diperbolehkan dalam hal-hal berikut. Nah, tadi ya. Jadi dalam hal muamalah, berdagang boleh, kecuali apa tadi? Toleransi tentang akidah dan keyakinan atau tentang ibadah. Kemudian 15, sebagai wujud toleransi kepada sesama muslim, jika ada salah seorang anggota masyarakat muslim mengalami kesulitan, maka warga yang lain hendaknya, ya, kalau ada yang kesulitan ya kita tolong, kita bantu. Mungkin kita bantu dalam bentuk doa boleh, kita bantu dalam hal mungkin pengobatannya, biayanya, biar tidak terbebani. Nah, nomor 16, agama Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati pendapat orang lain, menghargai perbedaan. Jika ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka sikap kita adalah Nah, jadi ada demo, kemudian merusak toko, merusak fasilitas umum, tapi teriak-teriak Allahu Akbar. Nah, sikap kita bagaimana? Apakah kita harus membencinya? Ya, tidak membencinya lah. Kalau bisa kita ingatkan, yang kita ingatkan, tetapi dengan cara-cara yang baik, tidak dengan anarkis, ya. Mengingatkan tapi dengan menggunakan senjata tajam, dengan kalimat yang tidak baik. Nah, tidak boleh, harus dengan kata-kata yang sopan. 18, dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan, maka kehidupan masyarakat akan tercipta kalau semuanya menghargai perbedaan, tidak ada yang saling merasa paling benar, merasa paling baik, maka akan terwujud masyarakat yang damai, yang sejahtera, yang saling menghargai, yang rukun. Berikut ini toleransi yang benar adalah, toleransi itu yang penting kalau dalam hal agama itu tidak kayak Pak Mutakin tadi bilang, dalam hal akidah atau ibadah, toleransinya ya silakan sampean ibadah menurut agamanya dan biarkan saya beribadah menurut agama saya, jangan dicampur
aduk. Nah, seperti itu. Mentang-mentang toleransi, terus apa? Sholawatan di gereja. Ya, apa nggak ada tempat lain? Ya. Kemudian agama nomor berapa? 20. Sikap yang benar terhadap tetangga non-muslim adalah ya tetap saling menghormati, saling menghargai walaupun berbeda agama. Ya, jangan dikucilkan, ya tetap kita hargai, kita tolong kalau ada kesulitan, kita bantu kalau ada kesusahan. Ya. Perumpamaan orang yang beriman di dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi adalah bagaikan ada dua hal kemarin. Ada seperti manusia orang mukmin dengan yang lainnya seperti bangunan yang kokoh, atau orang mukmin satu dengan yang lainnya dalam mencintai itu adalah ibarat sebuah tubuh. Ya. Kalau tubuh ini ada yang terluka, maka yang lain ikut merasakan. Ya. Kemudian nomor 22. Menghentikan bacaan atau memutuskan suara disertai dengan mengambil nafas itu adalah pengertian dari, ada yang masih ingat? Apa Nana? Waqaf. Ya, jadi pengertian waqaf menurut ilmu tajwid itu adalah menghentikan bacaan atau memutuskan suara disertai dengan mengambil nafas. Ya. 23. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, bila kita menemukan tanda baca seperti dalam Al-Qur'an, maka cara membacanya adalah ini ada titik 3 yang disebut dengan waqaf mu'anaqah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah berhenti di salah satu titik 3. Ya, jangan berhenti dua-duanya atau tidak berhenti. Nah, berarti Pak Mutakin tadi bagaimana cara bacanya? Kurang benar. Harusnya bagaimana? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi 2.3 ini kita berhenti di belakang. Ya, boleh di depan tapi yang pas di belakang. Ya. Kemudian 24. Subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bila kita menemukan tanda baca seperti ini dalam Al-Qur'an, maka cara membacanya adalah di sini ada tanda mim kecil. Mim itu adalah singkatan dari lazim, artinya harus berhenti. Berarti bacaan Pak Mutakin tadi bagaimana? Kurang tepat. Harusnya apa? Subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, jadi ini lazim harus berhenti. 25. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, sedangkan kalau ada bacaan seperti ini, ya ini ada tanda Pak Mutakin besarkan ya. Nah, di sini ada tanda sakta. Ya, apa itu sakta? Sakta adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Berarti cara membacanya adalah qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, sudah paham ya? Berarti kalau ada sakta harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Oke, 26. Berikut adalah kandungan Al-Hujurat. Nah, kita ketahui surat Al-Hujurat ayat 13 kemarin ada beberapa kandungan yang terkandung dalamnya tentang inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Yang pertama adalah kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan ya
orang lain berdasarkan status sosial, kaya miskinnya, warna kulitnya, bangsa dan agamanya. Kemudian kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia, tidak membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh dan sebagainya. Dan manusia yang paling mulia adalah orang yang soleh dan hatinya bersih. Nah, ini berdasarkan surat Al-Hujurat, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa tadi? Orang yang beramal soleh dan memiliki hati yang bersih. Ya, berarti tidak punya dendam kepada orang lain dan sebagainya. 28. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Berdasarkan hadis tersebut bahwa Allah hanya memandang manusia dari sisi apa? Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajahmu. Suwar itu rupamu, wa amwalikum dan hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatanmu. Jadi yang dilihat oleh Allah dari manusia itu adalah hatinya dan juga amal perbuatannya. 29. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Yang artinya orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Jadi kandungannya adalah orang mukmin itu seperti sebuah bangunan. Ya, kenapa? Saling menguatkan. Ada semen, ada pasir, ya kan? Bangunan itu kan ada unsur macam-macam. Tetapi bersatu membentuk sebuah bangunan yang kokoh. Dan yang terakhir, contoh toleransi di lingkungan rumah atau keluarga adalah apa? Ya, menghargai kakaknya yang punya sebagai adik harus menghormati yang tua, sebagai kakak harus menyayangi yang muda, kemudian harus menghargai kesukaan anggota keluarga yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kalian nanti memperoleh hasil yang memuaskan di dalam mengerjakan soal-soal PTS. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Pak Mutakin cukup sekian, kita akhiri dengan doa. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.